Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah riuhnya dunia modern yang penuh dengan tuntutan, ada sebuah pepatah Jawa yang sering dilupakan oleh banyak orang, guyu nganggo ati. Artinya, tertawa dengan hati, atau menikmati hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan sejati. Pepatah ini bukan hanya tentang tertawa di luar, tetapi tentang menyelami kedamaian dalam hati, meski dunia di luar penuh dengan hiruk-pikuk dan tekanan. Dulu, di sebuah desa kecil di pinggir kota, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar yang terletak di pusat kota. Setiap hari, ia terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, dari pagi hingga malam. Joko merasa hidupnya semakin berat. Tugas yang menumpuk, tenggat waktu yang mendekat, dan ekspektasi yang terus meningkat membuatnya merasa tercekik. Tak jarang, ia merasa tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk keluarga dan teman-temannya. Suatu malam, setelah pulang kerja, Joko bertemu dengan kakeknya, seorang pria tua yang bijaksana. Kakeknya, yang dikenal dengan nama Mbah Surya, hidup dengan sederhana di desa itu. Walau usianya sudah senja, Mbah Surya selalu terlihat ceria dan tenang, tanpa beban seperti kebanyakan orang, meski dunia di sekitarnya terus berubah. "Mbah, hidup saya terasa semakin berat. Pekerjaan, masalah pribadi, semuanya menumpuk. Saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya," ujar Joko sambil duduk di teras rumah kakeknya. Mbah Surya tersenyum lembut. Matanya berbinar-binar penuh ketenangan. "Joko, kamu tahu kan pepatah Jawa yang mengatakan, guyu nganggo ati? Itu artinya, hidup ini tidak selalu harus dipenuhi dengan keseriusan dan tekanan. Bahkan, ketika dunia terasa berat, kita harus mampu mencari kebahagiaan dari dalam hati kita sendiri." Joko mendengarkan dengan seksama, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti. Kakeknya melanjutkan, "Banyak orang lupa bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, melainkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Cobalah untuk menemukan kedamaian di setiap langkahmu, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun." Pernyataan itu membuat Joko terdiam. Apa yang dimaksud Mbah Surya? Bukankah kebahagiaan itu ada di luar, di pekerjaan yang sukses, di penghasilan yang besar, dan dalam pencapaian yang jelas? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Mbah Surya melanjutkan dengan nada bijak. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Joko. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Nikmati setiap langkahnya, dan jangan lupa untuk tertawa dengan hati." Dengan kata-kata itu, Joko merasa seolah mendapatkan sebuah pencerahan. Ia mulai berpikir, mungkin selama ini ia terlalu fokus pada tujuan dan hasil, bukan pada perjalanan yang sedang dijalani. Keesokan harinya, Joko kembali ke pekerjaannya dengan pikiran yang sedikit lebih ringan. Meski pekerjaan yang menanti masih banyak, kata-kata Mbah Surya terus terngiang di benaknya. Guyu nganggo ati. Tertawa dengan hati, menikmati hidup dengan tenang, meskipun dunia di luar sana tampak penuh tekanan. Hari-hari Joko di kantor masih sama, rapat yang panjang, tenggat waktu yang mendekat, dan kolega yang sibuk mengejar target. Namun, ia mulai mencoba untuk melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang berbeda. Alih-alih merasa tertekan dengan tugas yang menumpuk, Joko mulai melatih dirinya untuk menikmati setiap proses yang dilaluinya. Ia berusaha mengambil waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam setiap kali rasa cemas menghampiri. Pada suatu siang yang panas, saat Joko tengah duduk di ruang kerjanya yang sempit, ia merasa perasaan lelahnya kembali datang. Mata lelah menatap layar komputer, tubuh terasa kaku, dan pikirannya penuh dengan berbagai hal yang harus diselesaikan. Namun, alih-alih membiarkan kecemasan menguasainya, Joko teringat kembali akan pesan Mbah Surya. Ia berhenti sejenak, menutup matanya, dan mengingatkan dirinya sendiri untuk guyu nganggo ati. Joko menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar atau hasil yang gemilang. Kebahagiaan bisa datang dari cara kita menjalani hidup, bahkan dalam pekerjaan yang kita anggap berat sekalipun.
Jika kita bisa melihat setiap pekerjaan sebagai bagian dari perjalanan, maka kita bisa menemui kedamaian di tengah kesibukan itu. Saat istirahat siang, Joko memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar kantor. Ia menikmati setiap langkahnya, mendengarkan suara angin yang sepau-sepau, dan melihat pepohonan yang hijau di sepanjang jalan. Ternyata, meskipun kota besar ini penuh dengan kesibukan, ada banyak hal sederhana yang bisa dinikmati. Di sana, di tengah hiruk-pikuk, Joko menemukan kedamaian. Kembali ke kantor setelah berjalan-jalan, ia merasa lebih segar. Tidak semua masalahnya hilang begitu saja, tetapi perasaan cemas dan terburu-buru yang sebelumnya menghimpitnya mulai berkurang. Ia mulai menyadari bahwa dengan cara berpikir yang berbeda, hidup ini bisa menjadi lebih ringan. Tertawa dengan hati, sepertinya bukan hanya soal melupakan beban, tetapi juga tentang merasakan kedamaian meski dunia terus berputar. Hari demi hari, Joko mulai membiasakan diri untuk lebih sering berhenti sejenak, menikmati momen-momen kecil dalam hidupnya. Meski masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasanya, hidup ini lebih bisa dinikmati. Segalanya tidak lagi hanya soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani setiap langkah dengan hati yang ringan. Dan yang paling penting, ia belajar untuk tertawa, tidak hanya dengan bibir, tetapi dengan hatinya yang lapang. Minggu demi minggu berlalu, dan Joko semakin bisa menjalani hidupnya dengan cara yang lebih tenang. Ia mulai melibatkan lebih banyak hati dalam pekerjaannya. Meski tetap sibuk, ia berusaha untuk tidak membiarkan tekanan merusak kedamaian batinnya. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan tak lama kemudian, Joko menghadapi ujian besar yang menguji ketenangannya. Pada suatu hari, Joko mendapatkan kabar buruk dari kantornya. Perusahaan tempat ia bekerja mengalami pemangkasan anggaran yang besar, dan banyak karyawan yang terpaksa diberhentikan. Nama Joko pun termasuk dalam daftar orang yang dipertimbangkan untuk diberhentikan. Saat menerima kabar ini, Joko merasa dunia seakan runtuh. Semua yang telah ia usahakan terasa sia-sia. Meskipun ia berusaha untuk tetap berpikir positif, rasa cemas dan ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia berjalan pulang dengan perasaan berat. Setiap langkah terasa semakin sulit. Namun, di tengah perjalanan pulang, ingatannya kembali kepada kata-kata Mbah Surya. Guyu nganggo ati. Mungkin, inilah saatnya untuk benar-benar mempraktikkan pepatah itu. Joko tahu bahwa ia tidak bisa mengubah situasi yang ada, tetapi ia masih bisa mengubah bagaimana ia meresponnya. Sesampainya di rumah, Joko langsung menemui Mbah Surya. Mbah Surya yang sudah menunggu di teras rumah dengan senyum hangat, menyambutnya seperti biasa. Tanpa banyak berkata-kata, Joko langsung duduk di sebelah kakeknya. Dalam keheningan, ia merasa ada ketenangan yang mengalir dari kehadiran Mbah Surya. Joko, hidup memang penuh ujian. Tapi ingatlah, ketenangan hati adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dunia di luar menguasai hati dan pikiranmu, ujar Mbah Surya lembut. Kita mungkin tak bisa menghindari kesulitan, tapi kita bisa memilih untuk tidak terbebani olehnya. Joko terdiam, merenung sejenak. Ia merasakan kata-kata itu masuk ke dalam hatinya. Mungkin, selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Pekerjaan, status, dan penghasilan, semua itu memang penting, tetapi bukanlah segalanya. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kedamaian dalam diri, meskipun dunia terus berputar dan menghadirkan berbagai ujian. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Joko dengan suara penuh keresahan. Teruslah berjalan, Joko. Jangan berhenti. Ketika badai datang, janganlah takut. Badai pasti berlalu. Yang penting, hatimu tetap tenang dan selalu bersyukur atas apa yang ada, jawab Mbah Surya dengan penuh keyakinan. Joko merasa sedikit lega setelah mendengar nasihat kakeknya. Mungkin, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, ia mulai memahami bahwa ketenangan hati adalah langkah pertama yang perlu ia ambil. Menghadapi tekanan hidup dengan hati yang lapang dan penuh kebijaksanaan adalah kunci untuk bertahan,
dan bahkan menemukan kebahagiaan, meskipun dalam kesulitan. Setelah berbincang panjang dengan Mbah Surya, Joko merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun pemecatan itu tetap menjadi ancaman yang nyata, ia tidak bisa membiarkan ketakutan dan kecemasan menguasai hidupnya. Ia memutuskan untuk menerima kenyataan dan menghadapi masa depan dengan hati yang lebih lapang. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengubah cara pandangnya terhadap tantangan yang ada. Minggu-minggu berikutnya di kantor terasa berbeda. Joko mulai melihat pekerjaan bukan hanya sebagai beban atau kewajiban, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ia juga mulai lebih peduli pada hubungan dengan rekan kerjanya. Sebelumnya, Joko sering terjebak dalam rutinitas yang membuatnya tidak punya waktu untuk saling berbagi dengan orang lain. Kini, ia mulai tertawa lebih sering, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat rapat yang penuh tekanan, Joko mengingat kata-kata Mbah Surya, "Guyu nganggo ati." Ia memutuskan untuk menyarankan ide-ide baru dengan cara yang lebih santai dan penuh semangat, berharap bisa meringankan suasana yang tegang. Tanpa diduga, rekan-rekannya menyambut dengan antusias. Bahkan, salah satu rekan yang biasanya serius dan kaku ikut tertawa bersama, mencairkan ketegangan yang selama ini ada di kantor. Ketika malam tiba, Joko kembali ke rumah dan langsung menemui Mbah Surya. Kali ini, ia membawa kabar baik. Meski pemecatan belum diumumkan, Joko merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. "Mbah, saya mulai merasakan perbedaan. Saya bisa tertawa lagi, tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk orang lain. Dan itu membuat hidup saya terasa lebih ringan." Mbah Surya tersenyum mendengar kabar itu. "Ingat, Joko, hidup ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, tetapi hati kita adalah tempat di mana kedamaian itu dimulai. Ketika kita bisa menjaga hati tetap tenang, kita akan lebih mudah menghadapi apapun yang datang. Tidak perlu takut dengan masa depan, karena sejatinya masa depan itu belum ada. Yang ada hanya hari ini, yang bisa kita jalani dengan penuh kebahagiaan." Joko merasa paham sepenuhnya. Mungkin pekerjaan, penghasilan, dan status memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hari-hari dengan rasa syukur dan kebahagiaan sejati. Dengan hati yang tenang, ia merasa siap menghadapi segala kemungkinan. Tak peduli apa yang terjadi, ia tahu ia bisa menghadapinya dengan cara yang penuh kedamaian. Joko tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang masa depan, melainkan menikmati perjalanan yang sedang dilalui. Dalam hatinya, Joko kini yakin bahwa hidup bukan tentang berlarian mengejar hasil, tetapi tentang menikmati setiap langkah dan tertawa dengan hati yang penuh. Ia pun tersenyum, mengingat pepatah Jawa yang selalu membimbingnya, "Guyu nganggo ati." Tertawa dengan hati, menikmati hidup dengan penuh ketenangan. Kini, Joko merasa lebih siap menjalani setiap tantangan hidup yang akan datang. Dengan hati yang lapang, ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan.